sangat wajar ya. Jadi efek vaksin itu adalah, nah tapi memang ada juga sih hal-hal yang perlu diwaspadai. Misalnya nih, ketika simpelnya adalah efek samping itu. Jadi kembali ke judul podcast hari ini ya dok ya. Jadi sebenarnya kita harus takut sama KIPI atau lebih takut kena COVID-19 ya nih? Selamat datang di podcast Pandemic Talks. Pandemic Talks adalah platform edukasi COVID-19 di Indonesia yang membahas seputar data pandemi, sains, medis, sosial, dan budaya. Serial podcast kami akan membahas segala hal mengenai topik vaksinasi bersama narasumber-narasumber yang merupakan pakar atau ahli di bidangnya. Podcast ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih memahami vaksinasi. Yuk, mari kita dengarkan. Semoga bermanfaat ya. Halo semuanya, apa kabar para pendengar? Saya Mutiara, inisiator dari Pandemic Talks dan juga host kita hari ini. Selamat datang di serial podcast vaksinasi Pandemic Talks. Banyak ya follower Pandemic Talks yang suka bertanya tentang efek samping vaksinasi di kolom komentar Instagram kami. Salah satunya nih ya, yang paling sering saya lihat itu adalah, saya habis vaksin COVID-19 nih, demam tinggi 3 hari berturut-turut sampai nggak kerja. Duh, saya kapok, saya nggak mau lagi. Ada juga nih ya yang komentar kayak gini. Tetangga saya pernah denger loh, katanya ada yang pingsan seketika setelah vaksin. Saya nggak mau deh ikut vaksin dosis kedua. Nah, beredarnya cita-cita seperti ini kan sebenarnya bikin banyak orang jadi takut divaksin. Sebenarnya wajar nggak sih efek samping yang dialami oleh vaksinasi? Yuk kita kupas tuntas efek samping vaksin bersama Dr. Muhammad Fajri Adai yang adalah tim koordinator relawan Satgas COVID-19 dan juga influencer kesehatan. Di podcast Pandemic Talks dengan judul Lebih Bahaya KIPI atau COVID-19 ya. Halo Dr. Fajri, apa kabarnya nih? Ya, baik Mbak, alhamdulillah. Bagaimana Mbak? Baik, saya baik, alhamdulillah. Dok, jadi selama ini kan kita sering ya dengar beberapa curhatan banyak orang kalau misalnya efek samping dari vaksinasi itu berbeda-beda. Ada yang bilang bahwa dia nggak ada efek sama sekali nih setelah divaksin. Ada juga yang ngerasa bahwa efeknya itu cukup ringan. Misalnya di tangannya di tempat lokasi yang divaksin itu nyeri atau dia ngerasa demam. Tapi ada juga beberapa orang yang ngerasanya bahwa efeknya itu sangat amat berat sampai dia harus bed rest atau istirahat di rumah beberapa hari, konsumsi obat bahkan sampai harus periksa ke dokter gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya wajar nggak sih dok efek ini dirasakan setelah vaksinasi COVID-19? Sangat wajar ya. Jadi efek vaksin itu adalah melatih kekebalan kita. Jadi misalnya nih kita pernah merasakan sakit flu. Sakit flu itu kan ada menggigil, ada yang demam, misalnya nggak enak badan, ngilu-ngilu, kayak badan dipukulin misalnya. Nah kita ketika vaksinasi itu dilatih seperti seolah-olah sakit tanda kutip, tapi nggak sakit sebenarnya, hanya kekebalan saja yang muncul gitu. Kayak kita lagi latihan militer gitu Mbak. Tapi sebenarnya kita nggak sakit gitu. Ada juga misalnya yang membesar nih di lehernya ya, di ketiaknya gitu. Nah, pembuluh getah beningnya membesar. Ada juga tuh. Apakah itu berbahaya? Belum tentu. Itu belum tentu ya dok ya? Belum tentu. Karena begini, ada cara kerja vaksin itu ketika disuntikkan vaksin di sini kan disuntik nih. Itu akan diserap ya. Diserap melalui pembuluh getah bening. Lalu nanti dilatih di sini ini kayak militer gitu Mbak. Jadi makanya bisa membesar gitu di ketiak, di leher begitu ya. Karena disuntik di sini daerah sini. Nah, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau nggak ngerasain pun juga jangan khawatir. Karena sistem dan respon orang itu berbeda-beda gitu. Nah, tapi memang ada juga sih hal-hal yang perlu diwaspadai. Misalnya nih, ketika misalnya demamnya lebih dari 5 hari atau lebih dari seminggu gitu. Atau benjolannya lebih dari 10 hari gitu. Menurut beberapa panduan, ada memang batas-batasannya yang harus kita kembali lagi ke dokter atau misalnya ke tempat vaksinasinya begitu ya. Nanti kan ada CP-nya, biasanya kan setiap vaksin ada nomor telepon tuh yang bisa kita hubungin. Oh, kontak person gitu ya dok ya? Kontak person atau call center. Nah, kalau kita bingung bisa nanya ke situ gitu. Oke. I see.
Oke, jadi wajar ya dok sebenarnya kalau misalnya memang ada respon yang dirasakan tubuh setelah vaksin dan respon itu bervariasi dari setiap orangnya. Saya juga sering sih dok dengar-dengar istilah namanya KIPI. Itu sebenarnya bahasa medisnya efek samping ya dok? KIPI itu apa sih dan jenisnya itu ada beragam atau cuma satu? Sebenarnya KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi orang habis divaksin, tadi tuh gejala-gejala yang tadi itu sebutnya KIPI. Tapi KIPI ini belum tentu berhubungan. Jadi mungkin ada hubungan waktu. Misalnya nih Mbak, ada orang habis makan durian nih, dilala, nauzubillah, 2 hari kemudian meninggal misalnya. Ya betul bahwa orang ini meninggal habis makan durian 2 hari yang lalu begitu. Tapi kan belum tentu durian ini yang menyebabkan seseorang ini meninggal, misalnya gitu. Artinya, ini betul ada kejadian, tapi hubungan sebab akibatnya harus dikaji lebih lanjut. Itu definisi KIPI. Jadi dari segi waktu ada, tapi kausalitas itu belum tentu. Gitu. Jadi ini sama aja ya dok ya, KIPI sama efek samping atau reaksi vaksin? Simpelnya adalah efek samping itu ya KIPI juga namanya gitu ya. Oke. Semua yang terjadi setelah divaksin, berkaitan dengan vaksin atau enggak, kita harapkan atau enggak, itu semua namanya KIPI. Intinya adalah semua yang terjadi setelah divaksin, entah berhubungan sama nggak berhubungan. Itu semuanya KIPI ya dok ya? Oke, jelas. Oke, Dok Fajri, kalau boleh tahu contoh-contohnya KIPI itu apa aja sih? KIPI itu misalnya ada demam, terus misalnya badannya menggigil, kemudian nggak enak, badannya mual, pusing, ada gitu. Setiap vaksin itu berbeda-beda frekuensinya gitu ya, responnya juga beda-beda. Kemudian yang jelas dia kemungkinan besar dia nyeri di daerah penyuntikan, karena ya namanya disuntik saat kena jarum ya pasti nyeri, sesuatu yang sangat wajar. Nggak berapa hari nyerinya, ada tata cara penanggulangannya. Entah minum obat, nanti kita bahas gitu, apa digerakin, apa gimana gitu. Itu sangat wajar, kadang bisa kemerahan. Vaksin tertentu, kemerahannya itu munculnya belakangan, hari ke-7 bisa baru muncul. Jadi kayak besar muncul ya, delay namanya. Dia ada juga begitu. Tapi ya tidak semuanya berbahaya dan belum tentu berbahaya juga. Itu hanya respon saja. Namanya lagi dilatih gitu. Kayak tentara lagi dilatih militer kan wajar lah dia capek gitu. Kalau nggak dilatih ya nggak capek gitu. Oke. Tadi kan Dr. Fajri sempat ngomong ya tentang sistem tubuh itu apa tentara itu loh dok. Itu maksudnya gimana dok? Bisa dijelasin nggak? Jadi misalnya sistem kekebalan tubuh ibaratkan seperti tentara gitu ya. Jadi kan kalau misalnya nih sistem pertahanan negara kita itu kan kalau kita menghadapi musuh dari luar, kita harus latihan perang dulu agar kita siap, atau kita tiba-tiba ujuk-ujuk diserang gitu. Nah kalau ujuk-ujuk diserang itu ibaratnya kita langsung kena kuman nih, terinfeksi langsung gitu, kena virus langsung, tanpa kita punya persiapan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita latihan militer dulu, kerjasama dengan negara lain, supaya kita lebih siap, dan suatu saat ketika kita diserang, ya kan kita udah punya strateginya nih, oh nih kalau diserang seperti ini kita harus kayak gini nih caranya. Itu ibaratnya. Jadi harapannya vaksin kan meringankan ketika kita nanti betul-betul terpapar oleh virus atau kuman bakteri tersebut misalnya. Oke, jadi sistem imun kita itu sama dengan tentara ya dok ya? Dengan vaksinasi gitu. Dipersiapkan lebih kuat lagi supaya ada senjatanya, gitu kali ya dok ya? Supaya lebih siap lagi ketika betul nanti virus datang, yang asli datang gitu, kita udah siap, udah prepare gitu. Jadi gejalanya lebih ringan saja. Syukur-syukur nggak ada bergejala gitu kan, karena udah bisa langsung dihantam sebelum virus itu benar-benar menyerang dalam tubuh kita. Jadi tadi sesuai pembahasan Dr. Fajri ada berbagai macam KIPI ya, dan KIPI itu juga bisa timbulnya nggak langsung setelah vaksin, bisa ada delay atau jarak mungkin beberapa hari setelah divaksin, jadi kita nggak boleh panik dulu. Nah, Dok Fajri, ini kalau saya ingat-ingat zaman dulu waktu kecil itu kan kita sering divaksin ya, pas bayi, pas balita sampai usia sekolah. Saya inget tuh dulu pernah divaksin campak. Imunisasi kayak campak itu ada efek sampingnya juga nggak dok? Atau KIPI-nya? Semua vaksin yang namanya melatih kekebalan, ya kemungkinan besar ada KIPI-nya, tapi tidak berbahaya kan. Jadi misalnya gini deh, coba deh Bapak Ibu sekalian, ingat nggak misalnya ada anak baru lahir, itu udah disuntik vaksin.
Hepatitis B itu langsung di menit-menit pertama. Mbak Mutiara udah melahirkan, pasti tahu kan? Iya, langsung divaksin itu, Dok. Iya. Jadi vaksin ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh. Dari dulu dari vaksin, habis itu divaksin polio, habis itu dikasih imunisasi polio kan, habis itu macam-macam ya, ada cacar dan lain-lain gitu. Banyak sebenarnya, udah biasa begitu. Bahkan nih, dari tahun 80-an ya, itu udah sering banget, udah biasa banget divaksin. Gini deh, pernah ngeliat nggak Mbak, yang mukanya zaman generasi kita nih, udah nggak pernah ngeliat lagi, yang mukanya bolong-bolong, gede gitu ya, udah nggak pernah. Nah itu saya udah nggak pernah lihat tuh, Dok. Karena memang dari tahun 80 Mbak, itu udah hilang di muka bumi, akibat vaksin, namanya cacar. Smallpox kalau bahasa Inggris. Smallpox ya? Iya, betul. Itu memang kehebatan vaksin tahun 60-an, itu benar WHO dan dunia benar-benar besar-besaran meratakan vaksin dan hilang betul. Polio juga angkanya berkurang. Yang lumpuh kan juga jauh berkurang akibat vaksinasi polio. Jadi intinya yang terjadi sekarang nih vaksinasi COVID dan lain-lain itu biasa aja, cuman ditambah sama aja ya, karena ya? Betul, karena virusnya baru, penyakitnya baru, jadi tambah gitu. Jadi nggak usah takut berlebihan, wah nih vaksin gimana? Karena 2/3 dari KIPI ini itu dipengaruhi oleh faktor kecemasan. Panik duluan gitu, sebelum dia apa-apa udah panik gitu. Jadi, oh gitu ya Dok, ada pengaruhnya ya bahkan ya, kecemasan kita sama adanya KIPI ini? Sangat berpengaruh. Itu data dari Kompas ya, dari awal-awal vaksinasi itu begitu. Justru banyak juga, saya dapat juga pasien gitu ya, itu datang, sebenarnya nggak ngerasa, nggak dicek tuh normal semua gitu, tapi dia ngerasa, jadi banyak penyakitnya. Ternyata takut jarum, udah ketakutan duluan begitu. Artinya, kita nggak menarasikan bahwa cuek aja, enggak gitu, tapi seimbang. Bahwa betul kita harus mengawasi adanya gejala dan peningkatan gejala misalnya atau gejala-gejala lainnya begitu ya. Tapi juga jangan terlalu panik atau parno duluan, karena vaksinasi dari dulu udah jelas aman. Jadi memang kita nggak boleh, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Dok ya. Kita harus awas, kita harus waspada, tapi di satu sisi yang lain kita juga informasinya harus cukup tahu. Jadi nggak langsung apa-apa panik gitu ya Dok ya. Sepakat. Kayak dengerin podcast ini, mantap. Dokter Fajri, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya sebenarnya ada pertanyaan titipan nih dari keluarga. Nih kan kalau di luar masyarakat pada umumnya itu juga ada kelompok-kelompok rentan ya Dok. Misalnya nenek saya yang sudah umurnya 80 tahun ke atas. Ada om saya yang udah pernah operasi jantung pasang ring. Ada tante saya sakit gula. Atau misalnya ada juga teman-teman yang difabel. Sebenarnya ada nggak sih Dok persiapan khusus terkait topik KIPI ini? Aman nggak mereka langsung divaksin? Pada prinsipnya, justru vaksinasi memang diprioritaskan pada grup-grup misalnya lansia, orang tua, begitu ya, nenek saya, ibu saya. Itu saya bawel banget, ayo kapan divaksin? Karena itu penting banget, itu dulu yang perlu dipahamin. Yang kedua, jika punya nih penyakit-penyakit penyerta yang tadi ya, sakit gula, pernah sakit stroke, pernah sakit jantung, jika kondisinya stabil, nggak ada keluhan. Definisi stabil itu nggak ada keluhan. Misalnya nggak ada nyeri-nyeri, gulanya terkontrol gitu ya, tekanan darahnya, punya darah tinggi nih, tekanan darahnya terkontrol gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Cuma kadang kan nggak apa-apa, itu justru diprioritaskan Mbak. Cuman memang karena kan orang nggak tahu gitu, saya terkontrol nggak sih? Benar. Aman nggak sih gitu? Ada yang sakitnya kan macam-macam, ada yang sakit asma gitu kan? Iya. Gitu. Ada yang sakit punya gangguan imun atau imun gitu. Nah itu sebaiknya memang kontrol sama dokter yang merawat. Pasti kan ada, minimal pasti pernah berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit kepada dokter yang merawat gitu. Kalau misalnya dokternya udah bilang aman silakan gitu. Justru diprioritaskan. Buktinya udah ada Mbak. Di Inggris dan di beberapa negara itu justru tuh lansia dan orang-orang yang punya komorbid itu terlindungi. Justru sekarang pergeseran sakit COVID-nya itu jadi umurnya lebih muda ya, naik kasusnya pada usia yang lebih muda. Karena udah berubah ya Dok sekarang ya? Berubah. Karena lansianya udah diprioritaskan gitu, terlindungi, jadi lebih aman gitu. Jadi Dok, kalau yang punya penyakit penyerta itu sebaiknya kontrol dulu ya ke dokter? Iya Mbak, sebaiknya dikontrol dulu. Biar meyakinkan diri sendiri juga kalau misalnya ini udah aman gitu. Lalu meminimalisasi juga, misalnya ada KIPI nanti, ada kejadian ikutan setelah divaksin, bukan karena vaksinnya gitu, memastikan bukan karena vaksinnya, analisisnya lebih jelas nanti. Ini mungkin karena penyakitnya begitu.
Karena kan kita nggak tahu nih, kadang orang minum obat terus gitu ya, sakit gula minum obat gitu, ternyata gulanya 400 atau 500 misalnya, atau penyakit yang lain gitu. Jadi sebaiknya memang kalau punya penyakit penyerta, kontrol dulu, yakinkan, tanya sama dokternya, dok saya aman nggak divaksin, boleh nggak divaksin? Karena ada teman saya nih Mbak, ini betul, dia punya sakit autoimun gitu, gangguan imun lah gitu, merasa aman, ternyata pas kontrol ke dokter ada lab tertentu yang memang dia harus perbaiki dulu gitu. Jadi ya memang nanti dulu deh, nunggu dulu nih masih fase ini gitu. Pengobatannya masih fase tertentu yang jangan divaksin dulu gitu. Jadi sebaiknya tetap saya nyarankan ya, dan berbagai organisasi sih, organisasi dokter penyakit dalam, dokter jantung, dan dokter lainnya memang sebaiknya mereka juga beliau menyarankan untuk kontrol dulu. Ini berarti untuk pasiennya sendiri ya dok ya, supaya lebih percaya diri juga. Dan juga pastinya nanti efek dari vaksinnya juga lebih optimal ya harusnya kalau kitanya fit dan sehat gitu. Betul, sepakat. Supaya kekebalan yang terbentuknya itu menjadi bagus dan optimal. Karena kan kalau kita lagi sakit, orang lagi asma gitu, nanti kambuh misalnya malah divaksin gitu ya, lagi serangan gitu, jangan gitu. Karena saya paham, animo ya, semangat gitu untuk divaksinnya sangat tinggi memang gitu. Dan kadang orang ngerasa nih besok saya jadwalnya udah mau divaksin nih. Wah, ntar kalau kelewatan gimana gitu. Ya nggak usah takut sih. Nggak usah takut, tenang aja. Anda mundur 1 minggu, tapi kondisinya nunggu stabil atau nunggu baik, itu nggak masalah. Gitu. Oke, jadi nggak masalah ya dok ya. Takutnya kan kadang-kadang, aduh besok nih harus pergi gitu. Jadi ya, dipaksain, kadang malah disiap-siapin lah dok gitu. Jangan, tunggu stabil dulu gitu. Itu ada kejadiannya, misalnya kadang badan udah nggak enak. Terus dia misalnya jadwalnya besok vaksin, itu ditunda dulu. Konsul dulu ke dokternya, udah bilang aman, baru boleh gitu. Tadi meminimalisasi hal yang tidak diinginkan, gitu. Walaupun kecil kemungkinannya. Tadi Dr. Fajri udah menjelaskan ya, kenapa sih alasannya kita harus mempersiapkan fisik dan juga mental sebelum melakukan vaksinasi. Selain untuk membuat efek dari vaksinnya itu lebih optimal lagi, membentuk antibodi dan kekebalan tubuhnya lebih optimal lagi, itu untuk juga meminimalisir efek KIPI yang bisa terbentuk ya dok ya? Ya betul, jadi memang untuk meminimalisasi efek KIPI, biar kita tenang gitu. Nah mungkin ini sekarang saya langsung ke pertanyaan penutup ya dok ya. Kalau nih ya setelah vaksin kita mengalami KIPI itu apa sih dok yang harus kita lakukan? Sama, nomor 1 tenang, jangan panik. Karena ada juga yang panik mbak, beneran gitu banyak datang. Wah ini gimana? Tenang dulu. Sebenarnya apa yang bapak atau ibu rasakan? Ya sebenarnya cuma pegel aja sih dok, cuma saya takut aja kan saya baca-baca gitu. Itu dulu, tapi itu betul-bener. Bahkan sampai ada yang pingsan gitu, wah pingsan pas saya periksa ternyata bangun habis itu, terus semuanya normal. Bapak kenapa pingsan? Ya saya takut aja. Jadi ketakutan itu yang menyebabkan KIPI. Jadi memang tenang ya. Paling penting ini tenang ya dok ya. Tuh tenang dulu. Apa nih? Pikirkan nih betul-betul apa yang benar-benar kita rasakan. Apakah demam saja? Apakah memang betul ada misalnya gangguan yang tangannya nggak bisa gerak, benar-benar nggak bisa gerak, apa cuma perasaan doang gitu. Jadi make sure atau pastikan bahwa memang gejalanya itu yang berat atau ringan gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih khawatir, Anda boleh telepon call center, kontak person. Setiap vaksin itu ada tuh di lembarnya mbak, pasti ada. Makanya jangan lupa juga pas vaksin juga ditanya, kalau nggak tercatat tuh nomornya, tanya ke situ. Mana ini nomornya yang bisa saya hubungin gitu. Jadi kertas setelah vaksinasi itu jangan dibuang ya dok ya, harus disimpan karena ada nomor pentingnya. Betul. Misalnya seumpama nomornya nggak ada atau kita kehilangan tuh kertas, balik aja lagi. Tenang aja dulu, kontrol aja dulu ke tempat penyuntikan. Kalau misalnya, nyuntiknya saya di GOR dok, atau saya nyuntiknya di mana gitu, di kantor dok, nggak ada kliniknya di situ. Ya Anda kembali kepada puskesmas terdekat. Nah mungkin nggak ada kan, karena setiap kecamatan ada puskesmas gitu. Iya benar. Tapi kalau gejalanya agak berat, seperti coba pingsan, demam tinggi gitu ya, Anda boleh langsung ke IGD. Dia boleh datang ke situ, bilang saya habis divaksin, misalnya begitu. Tapi minimal ke puskesmas di tempat. Gitu. Nah kalau misalnya demam-demam sedikit ya, atau tangannya nyeri nih, dikebas-kebas gini nih, tangannya digerak-gerakin, ditempel pakai batu es sedikit, itu boleh, nggak ada masalah gitu. Nggak usah minum obat penurun panas dulu. Kalau misalnya nggak nyeri banget dan masih bisa ditahan. Minum obatnya ini juga sesuai anjuran ya dok ya? Iya, makanya lebih baik
berobat kan, pas sakit nih emang badannya udah nggak enak, hari kelima gitu, sih masih demam ya, hari keempat, hari kelima balik gitu. Jangan-jangan belum tentu karena vaksinnya, karena ada juga misalnya orang demam hari kelima ya, waktu itu saya dapet nih, ternyata DBD. Double-double ya dok ya ternyata ya. Iya. Terus saya cek darah aja kan lengkap ini dan lain-lain. Oh, ternyata ini DBD bukan karena vaksin. Vaksinnya juga nggak mungkin menyebabkan itu, nggak ada korelasi ke situ. Ternyata betul DBD dirawat di rumah sakit gitu. Jadi artinya tidak semua yang terjadi itu karena vaksinnya. Atau jangan-jangan sakit COVID ada juga mbak. Teman saya habis divaksin terus sakit COVID gitu, demam gitu kan. Kita swab PCR gitu positif. Ternyata memang sebelum divaksin dia udah kena virus itu, lagi masa inkubasi atau masih masa perjalanan penyakitnya gitu. Jadi saat vaksinnya belum sakit ya dok ya? Belum sakit gitu. Contohnya gitulah, intinya balik dulu kontrol supaya nggak panik dan bingung. Jadi kembali ke judul podcast hari ini ya dok ya. Jadi sebenarnya kita harus takut sama KIPI atau lebih takut kena COVID-19-nya nih? Ya, takut sama COVID-19-nya. Karena divaksin adalah upaya kita, ikhtiar, usaha, supaya kalau kita kena COVID, kita sakitnya nggak berat. Jadi, nggak usah takut dengan KIPI-nya. Jadi kesimpulannya, KIPI itu adalah reaksi tubuh yang wajar setelah vaksinasi dan tidak berbahaya jika ditangani dengan baik. Jadi teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu kaget, nggak perlu takut yang berlebihan akan efek samping dari vaksin ini. Sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Fajri. Penjelasannya sangat menarik, sangat jelas tentang KIPI. Saya juga ingin berterima kasih kepada pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar Pandemic Talks dan pendengar yang telah menyimak hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat ya. Nggak ada alasan lagi nih untuk teman-teman panik atau takut akan KIPI vaksin COVID-19. Semoga kita semua yang ragu jadi tambah yakin. Ayo deh vaksin, ajak semua keluarga, ajak teman kalian semua untuk sama-sama vaksin ya. Karena seperti yang tadi Dr. Fajri udah bilang, vaksin adalah salah satu cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk membantu mengendalikan pandemi COVID-19. Nah, untuk yang belum divaksin atau yang sudah divaksin, jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan 5M. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Podcast ini didukung oleh Australian Indonesia Health Security Partnership atau AISP. Untuk informasi lainnya soal pandemi, jangan lupa follow @pandemictalks di Instagram ya. Stay safe, stay healthy. Untuk mendengarkan seri podcast vaksinasi yang lainnya dan juga informasi atau edukasi seputar pandemi, kunjungi akun Pandemic Talks di Instagram, Spotify, dan YouTube. Bantu kami untuk menyebarkan informasi bermanfaat ini ke keluarga, relasi, dan masyarakat lainnya. Mari kita sukseskan vaksinasi agar pandemi lekas selesai. Contohnya itu ada bermacam-macam. Bisa dengan datang ke vaksinasi sesuai jadwalnya, membantu menangkal hoax, dan juga meneruskan informasi yang benar tentang vaksinasi. Semoga Indonesia bisa bangkit dari pandemi. Yuk, Indonesia bisa yuk!